Ya, saya mau membahas mengenai monotetik ya, pre-reality yang namanya monotetik kan disebut-disebut. Jadi yang saya ambil ini bukan ngarang, itu ada di buku Urantia ya mengenai AM itu ya, yang tadi disebut pre-personal, pre-personal, pre-potential, pre-quality, lalu disebut monotetik. Apa itu monotetik? Ya, itu satu terminologi dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam klasifikasi ya, taksonomi, untuk menggambarkan ada satu kategori, ada satu kelompok yang mereka bisa didefinisikan uh, oleh satu ciri, ya, satu set ciri atau sifat yang dimiliki bersama oleh semua anggota kelompoknya. Disebut kelompok monotetik. Jadi kelompok monotetik itu dia punya satu atau beberapa ciri khas ya yang menjadi pengelompokan. Misalnya absolut. Itu kan satu pengelompokan, ada deity absolut, ada unqualified absolut. Nah, pertanyaannya, apa betul seperti dikatakan di Urantia bahwa AM itu dia monotetik? Nah, kalau kita lihat berdasarkan ciri-ciri khusus yang kalau kita lihat dari Roti Absolute dan so on, ini menjadi indikator utama ya, bahwa dia itu memang pada awalnya itu monotetik. Nah, kalau gitu bisa politetik dong. Nah, politetik itu berbeda sama uh, monotetik. Karena dia itu kombinasi dari beberapa ciri yang kemungkinan ciri itu tidak dimiliki oleh anggota yang lain. Kayak unqualified absolute sama deity absolute itu kan nggak dimiliki. Unqualified absolute tidak memiliki deity absolute tidak memiliki cirinya. Beda sekali ciri. Jadi kalau kelompok monotetik itu dia lebih sederhana, jelas. Karena dia hanya berfokus sama ciri tunggal aja. Ya. Atau ada serangkaian ciri tertentu, tapi tunggal. Ya. Nah, yang kita kenal AM itu monotetik atau dia berubah menjadi politetik. Nah, misalnya kan dikatakan monotetik, ya hati-hati baca ini. Karena kalau nggak kita debat usil. Jadi sebelum segala realitas terwujud, dia masih jadi pre-potensi, pre-actual, pre-personality. Pada state itu, I am itu dalam keadaan pre-realisasi, belum dia realisasikan. Dia masih monotetik. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pada tingkat dasar, semua realitas itu asalnya dari satu sumber yang sama dan memiliki sifat-sifat yang uh, esensial yang seragam. Hanya dia monotetik. Di situ maksudnya itu. AM itu monotetik. Nah, kemungkinan juga di awal itu waktu dia monotetik, ya keadaan prarealisasi, belum ada realitas, yang masih prarealisasi, ya itu kondisi di mana AM itu sebagai entitas tunggal dan sifat-sifatnya yang esensial sebenarnya di dalamnya sudah terkandung semua hal yang akan datang. Belum terjadi, tapi sudah terkandung. Ya. Tapi bentuknya masih seragam, belum terpecah. Ya, masih dalam satu, belum terpecah. Ya. Nah, oleh karena itu, terjadi proses self-metamorfosa tadi dari IM itu. Ada transformasi diri dari tahap pra-pribadi ini, ya, pre-personal. AM mengalami metamorfosa sendiri
dia berdiferensiasi sehingga terjadi bentuk realitas yang baru. Nah, disinilah ya waktu proses self metamorphosis terjadi pembagian antara yang divide dan yang undivided. Divide artinya yang bersifat ilahi, undivided yang tidak bersifat ilahi. Divide artinya yang disembah lah kira-kira, dan undivided itu yang tidak disembah. Nah, dari sini juga terjadi proses potential dan actual reality. Nah, itu di self metamorphosis. Dari yang potensial menjadi aktual. Dan ada juga ada realitas lain yang di Urantia itu dikatakan sulit diklasifikasikan. Nah, berarti AM yang awalnya monoteistik, dia mengalami transformasi melalui self metamorphosis tadi menjadi suatu sistem yang lebih politetik. Ya, kenapa? Melalui proses apa? Diferensiasi tadi. Ya. Dan akibatnya apa? Terjadi kompleksiti. Ya. Kompleksifikasi terjadi. Nggak sederhana lagi, kayak kompleks. Ya. Nah, jadi kalau kita ulangin lagi pada tahap monotetik awal, ya, AM-nya itu kan dalam keadaan monotetik, di mana semua esensi dan potensi itu ada dalam satu kesatuan, ya, seragam, belum terpecah. Ya. Jadi pada tahap ini AM itu masih punya satu set ciri atau esensi yang mendefinisikan semua yang berasal dari dirinya. Kenapa saya sampaikan ini penting? Ketika saudara ingin merealisasikan sesuatu, maka kalau saudara, ya saya sebut meditasi, saudara harus kembali ke keadaan monotetik awal. Jadi semua esensi dan potensi you ada dalam satu kesatuan yang seragam, nggak terpecah. Just one. Nothing, no cause, no effect, no things. Kesadaran murni. Nah, dari situ baru yang melakukan proses diferensiasi. Itu metamorfosis diri. Ya, AM dalam hal ini you mengalami metamorfosis diri, di mana esensi yang tunggal tadi mulai beragam dan menghasilkan berbagai bentuk realitas, ya, yang berbeda. Tadinya saya begini, saya pengen begini. Nah, ini adalah proses di mana sifat asli kita, yaitu sifat asli kita sebagai manusia itu I am. Ya, sifat asli yang seragam mulai berubah dan bercabang menjadi banyak bentuk dan ciri yang berbeda. Tapi kita harus kembali ke titik I am dulu. Nah, dari situ, kenapa dia menjadi politetik? Karena dalam kenyataannya, I am itu dia membagi realitas jadi dua. Ya, saya pisahkan jadi dua kelompok. Pertama yang disebut yang divide dan yang undivided. Ya, pembagian realita yang ilahi, ya, dan yang tidak ilahi. Dan tiap bentuk ini apakah dia ilahi atau tidak itu punya ciri yang spesifik dan nggak seragam. Yang ini sama yang ini seragam. Ini kunci ini dalam kita memanifestasikan sesuatu. Kemudian AM juga dalam pembagian realitasnya, dia membagi antara yang potential dan yang actual reality. Jadi saudara harus tahu realitas kita yang potensial yang mana dan yang mau kita aktualisasikan gimana dalam keadaan kita state I am. Ya. Jadi realitasnya terbagi menjadi potensial dan aktual. Nah, potensi yang kita sebut potensi itu merujuk pada kemungkinan yang belum terwujud. Nah, ini belum terwujud. Sedangkan aktual adalah realisasi yang sudah terwujud. Jadi dalam meditasi saudara, ketika saudara
ingin mengaktualkan, itu sudah ada dalam conception-nya dulu, I am itu. Sudah terwujud, bukan akan terwujud. Oke. Lalu ada juga yang ketiga itu diferensiasi lain-lainnya yang tidak mudah diklasifikasikan secara sederhana sebagai potensi dan aktual. Ya. Nah, ini yang terpenting. Ya. Walaupun terjadi politetik, ya, ada yang jadi beragam, ya, jadi kompleks. Hubungan mereka itu yang beragam sama yang beragam itu disebut ada integrasi dalam keanekaragaman. Harus kita integrate. Ya. Nah, itu hubungannya itu harus bersamaan, simultan. Jadi meskipun sistemnya jadi lebih politetik, hubungan yang berasal dari IM memastikan bahwa semua diferensiasi tadi yang terbagi-bagi ya, tetap terintegrasi dalam satu kesatuan yang lebih kompleks. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa sekalipun banyak manifestasi yang berbeda, semuanya tetap terhubung dan terintegrasi melalui hubungan yang berasal dari AM. Jadi kuncinya ketika kita di awal bermeditasi AM, kita diakhiri juga harus AM dengan mengintegrasikan. Jadi dari monotetik kita ke politetik, sudah itu kita integrasikan. Paham? Ya, saudara, ini penting banget. Nah, karena AM itu adalah, oke, saya balik ya. Universal Father itu existential. Nah, I am ini existential. Jadi di bawah existential apa sebelumnya? Pre-existential. Jadi I am itu pre-existential. Saudara-saudara ingat, pelaras, adjuster itu existential atau pre-existential? Pre-existential. Artinya pelaras itu adalah I am. Jadi ketika saudara bermeditasi atau berikrar atau berjalan bersama-sama dengan pelaras, itu secara psikologis berbeda kalau kita bersama-sama dengan AM. Jadi pelaras itu adalah nama lain dari IM yang dalam proses ingin menjadi dari pre-personal menjadi personal melalui kita. Dia pengen melalui kita menjadi personal. Dari pre-potential pengen jadi potensial ke kita. Dari pre-actual pengen jadi actual melalui kita. Jadi lupakan aja dulu sementara mengenai pelaras, kita bicara pelaras. Ini I am, much bigger. Esensinya sama. Ya. Jadi yang kemarin tadi kita berikrar, itu kita berikrar kepada I am. Yang kita sebut adjuster. Nah itu I am. Dahsyat banget. Makanya kok gampang banget dibilang, oh saya bicara sama pelaras begini, pelaras begitu. Itu sama I am. Sama I am nggak bicara. Sama I am jadi satu. Dalam proses ketika you menjadi politetik, baru you bicara. Ketika you menjadi satu, itu prosesnya monotetik, you jadi satu dulu. Makanya you tidak bisa mengaktualisasikan, karena you sudah di proses politetiknya. You harus ke monotetiknya dulu. I am. Sudah itu dengan I am. Tapi I am yang politetik. Jadi, pelaras ketika bersama itu adalah yang politetik. I am yang menuju ke politetik. Hanya bisa melalui kita dia mewujudkan. Mudah-mudahan saudara paham banget ya mengenai pelaras itu adalah I am. Ya, kaitannya dengan monotetik dan politetik. Mudah-mudahan sekali ya paham. Ya. Karena hidup saudara akan berubah kalau saudara mempraktikkan. Berubah sama sekali. Ya. Energi yang saudara dapat itu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Madame Blavatsky dan yang lain itu seperti itu. Esensinya itu. Ya. Fohat kembalinya ke sana lagi. Dari monotetik ke politetik. Tapi semua diintegrasikan di dalam monotetik. Terima kasih saudara-saudara.